Jadi Bapak Ibu boleh tulis di kolom chat, Bapak Ibu saat ini usianya berapa, pasangan usianya berapa. Kita juga di masa pandemi ini banyak sekali yang kita kehilangan anggota keluarga, mungkin kehilangan pasangan hidup karena pandemi COVID. Terus juga di rumah anaknya ada berapa. Karena kalau makin banyak anaknya, ini kita nanti manajemen tim sepak bola, beneran. Karena anaknya nggak cuma satu. Harus ada cara manajemen di rumah yang ngebantu kita bisa tackle semuanya. Oke, ada yang usianya 40 tahun, ada yang anaknya beragam. Dan kalau ada anak umur 13, 9, sama 5 tahun, itu di kepala kita tuh kayak harus ada ini ya, mode sinkronisasi, kayak mode untuk ngomong ke anak. Karena cara ngomong ke anak 5 tahun, cara komunikasi ke anak 9 tahun, sama anak ke 13 tahun, beda ya Bapak Ibu ya. Kadang-kadang kita kalau lagi buru-buru atau lagi nggak santai tuh suka salah cara ngomong ke anak 5 tahun kayak ke anak 13 tahun, ke anak 13 tahun ngomong ke anak 5 tahun dia langsung bete, apaan sih lebay banget mama, disuka digituin nggak? Ada yang udah suka ngalamin dijutekin anaknya yang remaja, apa sih lebay banget digituin? Sering Bu saya. Sering ya. Ya. Nanti kita lihat kenapa ya kayak gitu ya. Oh, ini mah menjaga jaga Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah menulis usia dan uh, usia diri sendiri anak gitu. Kebanyakan orang tuanya di range usia 40 akhir ya, walaupun ada yang 36, 39. Oke. Ya. Kalau dari Bapak Ibu, karena kan ilmu psikologi ini sangat sangat fleksibel karena disesuaikan dengan kondisi tiap orang. Paling kita ada prinsip-prinsip dasar, tapi pengalaman tiap orang kan unik dan berbeda. Setelah Bapak Ibu nulisin usia, boleh nggak sharing dalam 2 bulan terakhir ini aja? Karena kalau setahun ini kita suruh ceritain kesulitan kita selama pandemi bisa jadi satu novel ya. Tapi 2 bulan terakhir ini, terutama kemarin mungkin dengan PPKM baru ditingkatkan, sekarang udah mulai berkurang. Lalu ini kan sebulan terakhir ini mulai masuk ke tahun ajaran baru. Apa sih yang menjadi tantangan Bapak Ibu sebagai pribadi, sebagai diri sendiri, sebagai orang tua, juga karena hidup kita kan saling terkoneksi ya. Jadi ketika kita terdampak secara ekonomi, tadi saya sempat tanya ke pihak sekolah, Bapak Ibu di orang tua di Mardijuana ini biasanya latar belakang pekerjaannya apa gitu. Kebanyakan ada yang wirausaha ya. Jadi kan selama pandemi ini kita benar-benar luar biasa sekali ya terdampak secara ekonomi. Jadi itu pun juga mempengaruhi tingkat kesetresan kita, pengelolaan emosi kita, dan bagaimana kita menghadapi anak di rumah ya. Karena kalau energi kita aja udah habis karena kita lagi stres, ibaratnya kayak gelas air kita udah tinggal sedikit ya untuk memahami anak, padahal mereka tuh kayaknya kok kenapa ya anak kita tuh bisa push, bisa neken bagian diri kita yang kita tuh lagi kesel banget, tuh di bagian itu tuh dia bikin kita kesel. Oh ya, saya kalau Bapak Ibu kurang nyaman pas sharing apa yang menjadi kesulitan dan kesusahan di masa 2 bulan terakhir ini yang kelihatan untuk everyone, Bapak Ibu bisa klik terus pilih nama saya. Jadi Bapak Ibu bisa chat di kolom Zoom untuk saya tahu ceritanya, tapi saya nggak mention namanya supaya saya bisa kebayang apa sih kesulitan-kesulitan hidup yang lagi Bapak Ibu rasakan, baik sebagai diri sendiri, orang tua maupun mendampingi anak belajar online nih. Oke, ada yang cerita anak saya pendiam dan agak susah kalau diajak sharing, dan juga untuk diajarkan berani menjawab bila ditanya gurunya. Di usia remaja, itu anehnya nanti kita lihat ya, remaja itu kalau ditanya sama orang tua atau guru, itu kayaknya jadi anak paling diem sedunia ya. Tapi begitu kita tinggalin, kok dia lagi ngobrol sama temennya asik banget ya? Atau kalau lagi nonton bisa ketawa-ketawa ekspresif banget sendiri gitu ya. Jadi itu kondisi yang nanti kita bilang itu kondisi berubah-berubah di remaja atau ambivalen, karena lagi ada perubahan otak yang luar biasa dan mereka tuh kayak lebih sensitif sama banyak hal gitu. Hal-hal yang dulu waktu SD mereka nggak terlalu sensitif, sekarang tuh jadi sensitif sekali. Gitu. Beberapa juga ada ibu-ibu, bapak-bapak yang single parent ya. Saya juga banyak mendampingi orang tua dengan anak yang single parent. Jadi caranya tetap sama kok untuk mendampingi anak gitu. Kadang-kadang kita udah suka minder duluan, aduh saya tuh cuma single parent, gimana ya anak saya gitu. Karena dari hasil penelitian psikologi,
Justru single parent kan macam-macam alasannya ya. Ada yang karena memang berpisah atau suami meninggal atau pasangan meninggal atau istri meninggal. Tapi dari hasil penelitian psikologi, orang tua, pasangan yang bertahan dalam pernikahan yang kalau sekarang misalnya pernikahan toksik atau rentan kekerasan tinggi atau kekerasan emosi, jadi nggak pernah mukul-mukul tapi emosinya intens banget di keluarga. Terus juga sekarang kita banyak tahu ya di dunia netizen tuh banyak isu perselingkuhan karena 80% isu pernikahan tuh kalau nggak soal perselingkuhan ya kasus ekonomi. Nah, ketika orang tua bertahan dalam pernikahan yang tinggi tingkat konflik, tapi nggak cari bantuan profesional untuk mengelola relasinya, itu ternyata berdampak sekali buat kesehatan mental anak. Jadi mungkin Bapak Ibu di sekolah yang sering menangani kasus anak berbelas-belas tahun jadi guru, biasanya udah bisa tahu nih kalau anaknya ada kesulitan di sekolah atau tiba-tiba penurunan prestasi yang tadinya nggak kenapa-napa, akhirnya juga menyadari sebagai sekolah ada keterbatasan ya Bapak Ibu ya kalau akar masalahnya adalah relasi orang tua di rumah gitu. Jadi sangat-sangat butuh orang tua yang sadar, aduh kondisi saya sangat nggak kondusif buat anak nih gitu. Jadi gimana ya supaya tidak menambahkan beban kepada anak. Termasuk yang saya cerita kasus tahun lalu ada anak di Pluit, anak SMP yang mengakhiri hidupnya di kamar mandi rumahnya, itu dia bertahun-tahun udah menjadi korban dari relasi orang tuanya. Orang tuanya bertahan, statusnya tetap menikah, cuman relasinya sangat-sangat mengerikan di rumah, dan mereka belum mau, mereka sampai terakhir itu merasa mereka tidak mau berubah gitu. Anaknya yang diterapi, orang tuanya nggak berubah, anaknya sangat-sangat frustasi di masa remaja. Anak-anak yang frustasinya terlalu tinggi dengan kemampuan pemecahan masalah mereka yang terbatas, ya mereka pilih cara-cara shortcut gitu. Termasuk kalau Bapak Ibu tahu di remaja zaman sekarang itu selain pandemi corona kita punya epidemi. Sejak saya 3 tahun terakhir suka sharing juga, sebelum corona pun remaja-remaja itu suka self harming atau cutting tangan untuk mengekspresikan emosi yang nggak enak. Padahal mungkin kalau di zaman kita dulu remaja, kayaknya kita nggak kepikiran ya buat menyakiti diri sendiri karena emosi yang nggak enak. Mungkin dulu paling kita main sama temen, terus nongkrong di luar rumah. Tapi di remaja-remaja zaman sekarang, uh, menyakiti diri dengan cutting tangan pakai cutter, atau gunting, atau kadang pakai kukunya sendiri. Itu mereka lakukan gitu. Padahal mereka nggak tahu bahwa itu bisa ada efek adiksinya loh. Karena kalau sekali satu tangan, cuman satu kurang lama-lama. Lalu intinya esensinya adalah mereka tidak tahu cara menyelesaikan masalah yang lebih sehat gitu. Masa tiap kali ada masalah kita ngekat tangan kita sih? Kalau ada masalah kan kita kenalin emosi kita bicarakan baik-baik, kita cari solusinya sama-sama. Nah, tapi karena di masa remaja, kemampuan otak problem solvingnya ini belum muncul, hal-hal kayak gini tuh jadi rentan terjadi gitu. Tapi itu bisa dikelola dan dibantu. Oke, tadi ada yang bilang anak saya kalau ngejawabin saya itu udah bikin saya ngelus-ngelus dada ya, gitu. Nah, masa remaja, maaf ini ada suara yang bocor, boleh tolong ditutup. Soalnya saya sensitif auditori, jadi suka susah konsentrasi kalau dengar suara lain. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu juga mungkin merasakan ya di usia anak sekarang itu mereka sudah masuk ke usia remaja di 13 sampai 15 tahun, di mana usia remaja ini itu terjadi perubahan yang luar biasa di aspek emosi mereka, aspek psikologis, di fisiknya juga ya, mereka mulai puber, mulai mimpi basah, menstruasi, terus di aspek sosial, cara mereka berteman, terus di cara mikir, makanya cara mikir mereka kan mulai berbeda nih daripada yang dulu, makanya jadi tukang debat kita di rumah ya. Nah, Bapak Ibu boleh sharing nggak di kolom chat, apa aja sih perubahan-perubahan yang Bapak Ibu rasakan, hal yang berubah baik maupun hal yang bikin geleng-geleng kepala sama tadi ngelus-ngelus dada. Kalau dulu saya sama adik saya yang paling kecil bedanya 8 tahun, jadi waktu dia remaja saya udah dewasa gitu ya. Jadi saya tuh sering inget waktu zaman-zaman dia remaja tuh suka nanya, kenapa aku nggak boleh gini? Kenapa harus gini? Emang semua orang harus gini? Terus dari klien-klien saya yang remaja, umur 13-14 yang lagi saya tanganin, itu mereka mulai juga mempertanyakan soal agama. Agamanya apapun ditanyain. Mau agamanya Katolik, Islam, Kristen, Buddha, itu kalau datang dari keluarga yang sangat taat beragama, apalagi yang orang tuanya sangat berharap anaknya tuh menjalani ibadah dengan sangat-sangat terkontrol, makin anaknya bereaksi gitu. Biasanya kalau orang tuanya yang sama agama tuh
santai-santai aja, moderat moderat gitu ya, agama apapun, anaknya nggak terlalu kenceng melawan. Tapi kalau yang di keluarga, pokoknya harus gini ya, itu rasanya udah kayak banteng, kayak pengen ini nih, pengen pengen kabur gitu rasanya. Dan mereka mempertanyakan, kenapa kalau ada Tuhan itu ada kejadian-kejadian kayak di Afghanistan ini? Kenapa kalau ada Tuhan itu masih ada hal-hal buruk di dunia ini gitu. Jadi umur-umur segini tuh udah mulai suka nanya-nanya kayak gitu. Karena mereka lagi mengkaitkan antara apa yang mereka alamin, apa yang mereka tahu sama kejadian di luar. Kalau kita nggak paham tentang hal ini, kita jadi ikutan tensinya naik. Aduh, anak saya mau pindah agama nih, apa anak saya nggak percaya Tuhan gitu kan. Tapi kalau kita menyadari ini bagian dari perubahan psikologis, kita jadi nyantai ngadepinnya. Nyantai bukan berarti kita biarin, nyantai tapi kita tanggepin, tapi santai bahwa oh ini otak dia kayak lagi main apa tuh Rubik gitu ya, lagi dibongkar-bongkar pengen tahu mana sih limitnya gitu. Ada nggak yang nanya kayak gitu? Atau bahkan kalau di keluarganya itu cukup akrab, jadi definisi kita sebenarnya dekat sama anak, anak-anak kita makin bisa bertanya hal-hal yang aneh, atau hal-hal yang bahkan dia nggak berani tanyain ke orang lain. Makin relasi kita kurang bagus sama anak, mereka nggak nanya sama kita, nanyanya ke Google kayaknya. Termasuk kalau di keluarga cukup terbuka membicarakan pendidikan seks dan edukasi reproduksi gitu ya, anak di usia remaja kan bisa nanya, kenapa mesti nikah buat punya anak? Orang-orang di luar negeri bisa punya anak nggak usah nikah gitu. Apalagi anak-anak kita hidup di zaman keterbukaan informasi yang sangat besar. Jadi apa yang terjadi di luar negeri sekarang, detik ini juga bisa kita lihat di sosial media. Beda zaman kita dulu ya, apalagi kalau Bapak Ibu hidupnya kalau umurnya 40-an akhir itu kan berarti besar remaja di zaman Soeharto ya. Itu kan di zaman Orde Baru itu kan informasi sangat-sangat dilarang, dibatasin, harus ikutin aturan. Udah deh kalau masih mau hidup jangan yang aneh-aneh gitu, ikuti aturan. Nah, anak-anak ini hidup di zaman yang sangat berbeda sama kita. Orang-orang yang terkenal di YouTube, di Instagram adalah orang-orang yang bisa menunjukkan keunikan diri mereka. Jadi mereka kalau disuruh sama temennya bakal makin memberontak. Orang yang terkenal aja yang gaya rambutnya begini, cara ngomongnya gini, kenapa aku harus sama kayak orang lain? Dan apa yang terjadi di luar negeri, di budaya-budaya lain, langsung ketahuan di sini. Jadi mereka kan suka bertanya, kenapa kita di Indonesia gini, di luar negeri gitu. Jadi ini sebenarnya tanda baik sebenarnya bahwa otak mereka lagi bekerja. Walaupun pertanyaan-pertanyaan suka aneh, atau cara nanyanya tuh suka ketus gitu ya. Oke, ada juga yang bilang anaknya suka sekolah online karena kalau dulu suka banyak yang bully kalau sekolah langsung ya. Ya, betul sekali. Bullying di masa SMP tuh luar biasa banget. Saya sampai bilang masa SMP saya nih, masa SMP saya tuh masa jahiliyah. Kalau saya suruh ngulang masa hidup saya, dimanapun saya bisa ngulang, saya berani ngulang hidup saya, mau kuliah S2 di UI yang berat pun saya berani deh ngulang lagi. Tapi saya nggak pernah mau suruh ngulang masa SMP saya. Karena menurut saya teman-teman masa SMP tuh begitu mengerikannya. Karena bayangin ya, semua anak itu di SMP otaknya lagi dalam masa perubahan ekstrim ini. Kalau kayak rumah semuanya lagi under construction atau lagi renovasi, terus semuanya juga lagi nggak jelas sama dirinya, dan kayaknya tuh pengen nindes orang, pengennya nyakitin orang, pengennya ngerendahin orang. Nah itu kalau di rumah kita punya satu anak remaja, satu orang yang kita hadapin. Tapi di satu kelas, itu tuh 30-an anak kayak gitu. Jadi, aduh, itu mengerikan banget. Dan apalagi di kelas-kelas 1 SMP itu ya, anak-anak lagi transisi dari kehidupan SD ke SMP. Saya sendiri masih ingat rasa kaget saya, yang waktu SD nih, kita bisa main sama temen, main apa polisi maling, main gerobak sodor gitu kan ya. Nongkrong sama temen tuh kayak biasa gitu. Tahu-tahu pas SMP, itu teman-teman yang terutama kalau saya bisa cerita dari teman-teman geng perempuan gitu ya, anak-anak mulai ada geng populer di sekolah. Terus bisa kalau kita nggak pakai baju yang mereknya sama temen yang geng populer nggak diajak ngomong. Kan bingung ya, pakai baju itu kan merek kan tergantung orang tua kita kapasitas ekonominya. Kok bisa sih beda-bedain orang kayak gitu gitu. Jadi hal-hal yang aneh-aneh itu terjadi banget di masa SMP ini. Terus ada juga yang cerita, kok mulai 5 SD anak saya udah mulai tertutup ya gitu. Karena sebenarnya sebelum remaja sekarang udah mulai ditemukan lagi masa penelitian bahwa sebelum remaja ini ada namanya pra-remaja atau preteen. Umur 8 sampai 12 tahun, itu tuh masa-masa preteen. Jadi begitu udah 8 9 tahun itu nuansanya udah mulai kayak menjauh dari orang tua. Kalau umur 4 5 tahun kan kayak papa, mama gitu kan ya nyariin terus orang tua. Kalau udah umur 8 9 tahun kayak
udah mulai menjaga jarak, kayak punya dunianya sendiri, kayak mulai nutup diri gitu. Jadi memang nanti kita belajar tips-tips yang kita bisa lakuin sebagai orang tua. Ini juga kenapa sih parenting zaman now ini sampai perlu dibikin webinar kayak gini, terus banyak artikel-artikel parenting. Karena parenting zaman sekarang itu berbeda sama waktu kita dulu jadi anak, jadi remaja. Kalau zaman dulu kan pendekatannya feodal ya. Orang tua adalah orang yang paling tahu. Orang tua nih yang perlu disembah dan dihormati. Anak itu yang ngerti orang tua, ya kan, bukan orang tua ngerti anak. Kalau dulu kita gitu. Nah, dengan kita memahami ilmu psikologi maupun belajar neuropsikologi tentang perubahan otak di usia anak, ternyata karena otak anak itu kayak lagi konstruksi rumah ya, cetakan semennya belum kokoh, dan orang dewasa yang udah lebih kokoh, ternyata kita yang orang dewasa yang bisa ngerti anak kayak teknik marketing gitu. Jadi kalau Bapak Ibu yang ada bekerja sebagai wirausaha, ternyata ngadepin anak ini kayak punya customer. Jadi kalau punya 3 anak, 3 tipe customer di rumah gitu. Jadi kita mesti ngikutin dulu dia tuh tipenya gimana. Ngikutin bukan berarti nurutin loh. Ngikutin tuh memahami dulu, dia tipenya gini, baru pelan-pelan kita naikin ke standar kita. Karena kalau kita langsung kayak orang tua kita zaman dulu, pokoknya mama mau kayak gini ya, gak mau tau kayak gini. Wah, itu kita makin kehilangan remaja kita di zaman sekarang. Apalagi di zaman sekarang, pilihan-pilihan makin banyak. Siapa yang bisa dekat di hati remaja, itu yang bisa menginfluence atau mempengaruhi mereka. Jadi penting banget di luar segala aturan-aturan kita menangkan hatinya dulu. Kita connect dulu sama hatinya. Kalau hatinya kita pegang, apapun yang kita omongin itu masuk. Kayak kita kalau punya teman deket ya, kalau teman kita akrab sama kita, apa yang diomongin tuh masuk. Tapi kalau kita nggak deket sama dia, apa yang diomongin atau yang dilakuin, udah bodo amat gitu ya. Kayak ada yang cerita anaknya suka gigit-gigit kuku juga salah satu indikasi kecemasan pada anak. Nanti kita perlu latih hal-hal lain yang ngebantu mereka untuk mengatletkan atau menyalurkan kecemasan, karena emosi itu adalah energy in motion, emosi adalah energi yang bergerak. Di pelajaran SMP nih ada hukum kekekalan energi Newton, jadi emosi itu adalah energi yang tidak dapat dihilangkan, hanya bisa berubah bentuk. Jadi kalau kita cuman taunya dulu nih, kita kan untuk jadi anak suruh nahan emosi doang, kita jadi rentan marah-marah di hal yang lain. Atau kalau saya banyak kesedihan, ketakutan saya simpen karena melihat relasi orang tua yang nggak baik gitu, dan dulu nggak dibolehin cerita sama siapapun gitu, jadinya saya jadi rentan ngalamin kecemasan, asam lambung tinggi gitu. Jadi ketika belajar memproses emosi, saya juga anak-anak di rumah tuh kalau suka gambar ya, itu ngebantu banget mereka menyalurkan emosi ya, karena emosi abstrak, nggak harus selalu diomongin. Kadang-kadang kan remaja malas ngomong ya. Nah, remaja tuh malas ngomong karena otak yang jidat jenong di depan ini tuh lagi dalam masa konstruksi. Sementara di area prefrontal cortex ini, di jidat jenong ini, itu adalah area memproduksi bahasa. Jadi kayak kita punya kamar mandi di rumah tapi lagi renovasi. Makanya kalau suruh ngerangkai kata dalam kalimat panjang atau suruh jelasin kayak saya ngomong gini, itu sangat-sangat susah. Saya waktu remaja sangat pendiam gitu karena otak bagian kata-kata tuh lagi renovasi gitu. Jadi untuk merangkai kata-kata itu susah. Kita tanya kan misalnya, gimana sedihnya? Ya gitu deh, gitu kan suka jawabnya. Tapi otak area emosi nih, kalau ini batang otak, ini emosi amigdalanya nih, prefrontal cortex. Otak area emosi tuh lagi intens banget, nutuk-nutuk kayak bikin popcorn gitu kan. Gitu. Jadi kalau dia lagi seneng-seneng banget, kalau lagi sedih-sedih banget. Jadi remaja itu memang masanya untuk mood swing. Jadi dia tuh jarang emosi di tengah-tengah. Tapi kita nanti perlu lihat juga mana mood swing yang masih khas remaja, mana nih mood swingnya kayaknya udah mengarah ke kondisi yang butuh bantuan profesional gitu. Iya, terus juga ada yang cerita kalau anaknya lagi ada yang dipendam suka kejang, sesak napas, tatapan kosong, dan terutama kalau saya ribut sama papahnya, ya itu berarti otaknya udah inflamasi, kayak jadi kondisi emosi itu terproses di otak juga, dan dia udah nggak bisa menanggungnya lagi. Jadi emosi paling berat buat anak itu adalah memahami emosi orang tuanya atau melihat orang tuanya berkonflik, karena itu di luar kapasitas mereka, bikin mereka ngerasa helpless, nggak berdaya untuk merubah orang tua mereka, tapi mereka sebenarnya deep down dalam hati mereka sangat sayang sama orang tuanya, pengen orang tuanya happy, tapi aku nggak punya cara, jadi rasa frustasi banget. Nah, rasa frustasi yang besar banget di anak,
maupun rasa sedih yang terpendam, apalagi kalau udah bertahun-tahun kita sering berantemnya, itu bikin tubuhnya tuh langsung hijack kayak gitu, karena emosi tersimpan di tubuh, the body keep the score. Makanya kalau lagu-lagu bilang waktu akan menyembuhkan segalanya, enggak ternyata. Dari penelitian psikologi dan juga pengalaman saya memproses pengalaman trauma di keluarga gitu ya, waktu nggak nyembuhin segalanya kalau kita nggak tahu caranya. Tapi healing is possible. Pemulihan psikologis sangat mungkin asal kita tahu caranya. Dan apa namanya, kalau banyak quotes-quotes tentang parenting gitu ya, cara terbaik mencintai anak kita adalah memperbaiki relasi pernikahan kita kalau yang masih bersama. Jadi gimana kita menunjukkan rasa cinta ke anak kita adalah work on our marriage relationship. Karena itu fondasi rasa aman buat anak gitu. Cara-cara belajar yang lain tidak akan efektif kalau fondasi relasi orang tua di rumah itu nggak bagus. Karena ini kayak kita makan sehat tapi nggak minum air putih gitu. Kan nggak mungkin ya. Air putih itu salah satu hal nutrisi fundamental buat manusia gitu. Oke. Memang kalau bahas ini tuh kayaknya nggak cukup bahkan 2 jam ya. Tapi saya ambil yang highlight-highlightnya, nanti materinya Bapak Ibu bisa baca. Dan di aspek anak remaja tadi kita lihat ya yang berubah tuh banyak sekali. Jadi ini tuh kayak rumah lagi renovasi, dapurnya, kamar mandinya, terus garasinya. Jadi chaos banget ngadepin anak remaja. Makanya di waktu remaja, kita perlu turunin ekspektasi bahwa yang penting dia belajar rutinitas, apa setnya minimal aja. Yang terus juga dia kalau diajak ngomong itu dia kayak lebih paham konsekuensinya. Kalau kita cara ngomong yang nggak cocok, kita cari cara gimana cara ngomongnya. Kadang-kadang anak remaja terbantu dengan visual. Terus remaja itu biasanya lagi suka diceritain dari pihak orang ketiga. Jadi kalau kita ceritain gini, kamu tuh gini banget sih, coba tuh lihat sepupu kamu, adik kamu gini, udah tuh pasti ditinggal sama anaknya. Tapi kalau kita ceritanya gini, mama tuh denger ya, ada temennya mama tuh anaknya tuh nyobain ini, terus dia seneng. Nah kalau ceritanya kayak gitu, dia tuh kayak mau dengerin. Di masa remaja, intonasi suara orang tua dan ekspresi wajah itu sangat-sangat krusial banget. Kalau sama anak yang usia kecil tuh nggak terlalu kerasa. Tapi di usia remaja, Bapak Ibu bisa ngerasain salah intonasi kita ngomong sama anak, jawaban anak habis itu berbeda. Kenapa? Ini bukan maunya anak. Dan ini kenapa kita belajar ini bareng-bareng, bukan mau spesialin anak. Tapi proses di otak mereka lagi ada perubahan luar biasa yang sebenarnya kita bisa bantu meringankan kondisi mereka dengan kita mengganti intonasi suara. Ini seperti kayak kita kan nggak pernah nyalahin anak bayi, kenapa sih kamu nangis nggak ngomong aja? Kenapa bayi tidur aja terus? Padahal mereka kerjanya nggak ngapa-ngapain, karena kita tahu, oh memang masa perkembangan otak bayi itu butuh tidur. Kalau sekarang kita belajar, masa remaja itu mereka lagi berat sekali challenge-nya di tubuhnya mereka, di emosinya, sehingga di area emosi mereka, di amigdala itu lagi intens banget gitu. Jadi bayangin lagi kayak kulit lagi sensitif, kalau kita ngomongnya tuh intonasinya tuh tinggi, galak, itu tuh kayak ditekenin di bagian kulit yang lagi bisul, makanya jadi sensitif banget gitu. Kalau kita ngomong dengan nada tenang, ini saya juga latihan play terapi saya tuh salah satunya latihan untuk ngomongnya tuh lebih rendah suaranya. Terus kalau anaknya mulai nanya-nanya macem-macem, yang kita tuh bisa lakukan cara tips praktis gampang tuh adalah namanya reflective communication Bapak Ibu. Reflective communication tuh gini, misalnya tadi anaknya nanya, udah gitu kalau bahasa Betawi tuh songong gitu ya, sengak gitu kayak, emang kenapa aku harus ngelakuin ini? Emang penting banget ya gitu, misalnya remajanya ngomong gitu. Terus kita kan itu kan biasanya tuh langsung teng, itu emosi kita juga udah terpicu kan, kita malah butuh tarik napas. Terus kita bilang, iya mama dengar kakak nanya ya, kenapa sih ini penting dilakuin? Misalnya, kenapa sih harus sekolah orang lagi pandemi misalnya gitu, kenapa sih aku harus ngerjain tugas? Jadi kita ulang apa yang anak omongin dengan nada yang lebih rendah. Hal ini itu kayak kasih cermin ke anak dan ngebantu otaknya lagi banyak renovasi itu untuk mikir lagi. Bapak Ibu sering nggak ingat waktu remaja, kalau dulu kita suka salah ngomong, maksudnya nggak kayak gitu. Atau ngeliatin anak remaja kita sekarang, dia kalau lagi sensi banget ngomongnya tuh udah kata-katanya udah boten-boten gitu, udah nggak karuan. Kayak misalnya, aku nggak suka di rumah ini, aku benci papa mama. Tapi nanti besokan nyari makan, minta makan sama kita. Mah, masak apa hari ini? Mah, aku mau beli ini, pulsa aku habis. Kan kita jadi bingung ya, ini anak tuh gimana ya? Tadi berapa jam yang lalu kesel banget sama kita, sekarang minta makan sama ibunya. Kalau kita nggak paham, kita kan nanti jadinya ikut makan lagi ya. Kamu ya dasar nyari makan aja nyari mama, tapi tadi udah gitu ya. Itu nggak nyelesain masalah dan berarti kita jadi ikutan anak remaja. Gitu. Makanya sekarang banyak istilah soal inner child healing karena kita juga perlu memproses pengalaman-pengalaman emosi kita sebagai anak, sebagai remaja dulu yang ikut ke trigger waktu jadi orang tua. Makanya kenapa jadi orang tua itu berat?
Saya selalu bilang sama klien-klien saya bahwa lebih gampang ngurus kerjaan ya Bapak Ibu ya, daripada ngurusin anak di rumah. Apalagi ngurusin anak remaja. Karena begitu kita ngurusin anak, itu ada kotak Pandora di otak kita, folder pengalaman emosi kita di 7 tahun pertama hidup kita, maupun pengalaman-pengalaman kita sebagai anak, sebagai remaja dulu, yang belum pernah kita proses, ikut ke-trigger sama anak kita. Kalau dulu kita sebagai anak, jarang punya pengalaman didengarkan oleh orang tua. Sekarang ketemu anak remaja yang lagi susah dengerin kita, itu kepala rasanya tuh nyut-nyutan tuh, tong, 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 gitu. Ternyata anak kita adalah orang yang bisa men-trigger kita, menyadarkan kita, oh ini isu emosi yang masih perlu saya proses. Karena bukan tugasnya anak buat memahami emosi kita. Justru kita yang perlu memahami mereka karena otak remaja belum siap gitu. Jadi paling gampang lakuin reflective communication. Apapun isu anaknya, jadi kayak iklan teh botol, apapun isu anaknya kita lakuin reflective communication. Nah, itu kan tantangan kita ya di zaman sekarang. Kerjaan banyak, terus juga urusan banyak, terus mesti ngadepin anak. Sebenarnya anak remaja itu cuma butuh 20 menit quality time one-on-one sama orang tua tiap hari, kalau nggak sempet 2 hari sekali. 20 menit itu bukan diceramain, 20 menit itu kita duduk sebelah dia, ngobrol, komentarin yang dia lagi suka. Saya itu nggak suka Korea, gara-gara adik saya yang remaja suka Korea, saya belajar untuk suka pakai Wikipedia, karena buat saya muka orang Korea sama semua. Saya nggak bisa ngeliat apa yang bagus ya mereka ya, tapi kayak, oh ini mereka lagi keluarin album baru ya, gitu. Jadi kadang-kadang kalau lagi capek, saya cuma 5 menit, 10 menit update aja. Dunia yang mereka suka, kalau anaknya suka game, cari tahu juga sukanya apa, kalau anaknya sukanya olahraga, cari tahu juga yang dia suka. Hanya dengan melihat orang tuanya mau usaha, memahami apa yang mereka suka, nanti besok-besok kalau kita nyuruh mereka belajar, mereka lebih nurut, karena pakai teknik marketing nih. Kan kalau teknik marketing gitu kan, kita belajar kenalin dulu nih orangnya sukanya apa ya, baru kita ajak ngomong. Tapi di saat yang sama saya juga pengen berempati sama orang tua, karena sebagai orang tua pun di usia 49, 50, 39, itu kan kita juga ada perubahan dan kondisi psikologis ya. Secara fisik kita berbeda, secara emosi berbeda, yang ibu-ibunya mulai menuju masa menopause, terus juga stres yang dialami makin banyak, terus juga cara mikir kita makin berbeda di usia 40-an atau 50-an. Jadi Ibu Anastasia, ya. Seru sekali nih Bu ya. Mau istirahat ya? Nah, ini ada selingan sebentar, nanti kita lanjutkan Bu. Ini terus sekali. Jadi kita sampai memahami diri kita sebagai orang tua dulu ya, sambil diingat-ingat ada nggak sih perubahan-perubahan yang juga saya rasain di umur kita sekarang. Oke, kita break dulu. Oke, Bapak Ibu orang tua silakan yang belum presensi, silakan presensi di kolom chat ya. Semua Bapak Ibu orang tua untuk wajib untuk presensi untuk data sekolah. Sekarang kita akan break sebentar untuk Bapak Ibu orang tua menyaksikan eskul di masa pandemi ini ya, eskul musik dan paduan suara. Silakan Pak Nando.
Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan hidup kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan hidup kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Demikian selingan Bapak Ibu orang tua siswa. Ini anak-anak kita ya, kita wadai. Ya, anak-anak kita itu suka nyanyi, ya kita tampilkan supaya ini tadi kata Ibu Anastasia supaya emosinya tersalurkan. Jadi seperti tadi Ibu Anas sampaikan, kita harus memenangkan hati anak-anak kita. Untuk itu mungkin masih nanti banyak pertanyaan, disimpan dulu. Materi akan dilanjutkan oleh Ibu Anastasia. Kami persilakan Ibu. Oke, ya terima kasih banyak sudah mengikuti dan tadi udah ada beberapa pertanyaan tentang waktu ya. Jadi nggak usah pandemi aja, masa remaja itu sulit sekali untuk mengelola waktu sendiri karena tadi otaknya lagi di masa renovasi. Tapi apalagi dengan sekolah online ini, terus kadang-kadang kita nggak tahu ya ini dia beneran belajar atau dia lagi main ya gitu. Jadi alasan online ini jadi apa? Jadi kedok buat beragam hal yang mereka lakukan. Tapi pada masa remaja mereka itu kebanyakan memang belum bisa punya pemahaman waktu seperti orang dewasa. Makanya nggak heran untuk transisi kegiatan, terutama untuk kegiatan yang wajib. Kalau yang mereka suka, kayaknya mereka inget ya, oh ya jam segini nih ada tayang bola nih, atau jam segini nih BTS yang aku suka, dia ngeluncurin album baru. Itu kayaknya mereka inget kalau yang mereka suka. Karena tadi amigdala, area emosinya yang bekerja. Tapi kalau yang wajib, jam berapa harus kumpulin tugas, itu tuh butuh diingetin dan emang masih butuh bantuan orang tua. Nah, biasanya saya tuh teknik praktisnya itu pakai ini nih, mechanical timer beli di online marketplace kayak di Tokopedia gitu, atau Bapak Ibu bisa cari di toko bangunan. Ini tuh sebenarnya dipakai untuk mechanical timer. Tapi bedanya mechanical timernya ini, saya nggak jualan, ini saya punya sendiri. Itu dia tuh ada warnanya, lihat deh. Dia ada warna, ada blok waktunya.
pada otak remaja yang belum bisa memahami konsep waktu dengan tepat, otak area prefrontal cortex depannya itu untuk memahami prioritas masih sulit dan masih sangat terbawa emosi, itu mereka kalau ngeliat, oh aku ngerjain 30 menit ya, setengah jam, itu kayak kebayang gitu. Dan sebenarnya teknik ini juga berguna untuk orang dewasa yang punya kesulitan untuk memahami waktu gitu, untuk bikin prioritas. Dan kalau di remaja itu kan masih mudah frustasi karena tadi lagi banyak renovasi di otaknya. Jadi kita bisa bikin gini, ya udah ya kerjain dulu 15 menit, kan kayaknya kecil ya, 15 menit, terus jeda 5-10 menit, habis itu putar lagi 15 menit, lama-lama kalau 4 kali kita dapat 1 jam juga. Tapi kalau remaja, kita langsung giniin, nggak mau tahu ya, kamu 1 jam mesti ngerjain, itu mereka ngeliat, aduh, udah putus asa gitu. Anak remaja, kalau ngelihat sesuatu tuh terlalu sulit buat mereka nggak tersemangati. Yang ada mereka udah, aku nyerah gitu. Sering nggak dengar anak ngomong gitu, aduh aku capek aku nyerah. Itu berarti tanda, bukan berarti mereka malas, tapi otak mereka lagi nggak bisa gitu. Jadi kita mendingan kita jeda 15 menit tapi 4 kali dapat 1 jam dibanding kita paksain. Terus yang kedua, mereka itu susah fokus. Jadi kalau misalnya kalau nggak ada bunyinya, mereka juga kayak, ini mau apa lagi gitu. Kita aja yang buat Bapak Ibu yang mungkin tiba-tiba kerjanya jadi online semua, kita aja suka bingung. Ini Zoom apa lagi ya? Ini meeting apa ya? Ini kapan ya? Gitu. Jadi itu yang suka bikin kita susah karena executive function kita juga terbatas, apalagi di remaja. Nah, dengan dia ada bunyi nih, kalau tadi begitu selesai dia ada bunyi, ini tuh ngasih rasa sense of accomplishment ke remaja kayak, yeay, udah selesai gitu. Makanya remaja-remaja tuh senang sama game, karena kan begitu selesai satu game, dia ada suaranya, congrats, atau suara apa. Itu tuh ningkatin dopamin atau reward system di kepala gitu. Jadi daripada kita yang mesti ngingetin dia terus kayak beo, padahal kan kita juga banyak kerjaan aja mesti kita atur, ini nggak seberapa mahal, beli ini kayaknya berapa puluh ribu gitu ya. Tapi ini membantu banget mereka untuk memahami waktu. Kalau buat anak lebih kecil yang usia SD, itu bentuknya timer buat masak Bapak Ibu, tapi yang bentuknya lucu, kayak bentuk sapi, bentuk monyet gitu. Jadi itu juga ada tuh timernya. Jadi kalau sama anak-anak di SD itu juga mereka konsep waktu belum muncul ya. Konsep waktu tuh baru mulai bisa dipahami umur 7 tahun, tapi pelan-pelan banget. Biasanya kalau kita bikin pakai timer yang lebih lucu itu buat anak yang lebih kecil, kayak kita bilang, nanti main gamenya sampai angka jarum panjang angka 5 ya, atau sampai ininya bunyi ya gitu. Jadi ini lebih membantu penanda. Dan kenapa pakai HP nggak efektif? Karena HP kita itu terlalu banyak yang dipakai untuk macam-macam. Jadi lebih baik buat anak-anak yang lagi dalam tahap perkembangan itu analog aja. Ini satu kuncinya, tugasnya buat timer. Tapi nggak pakai HP, karena kalau pakai HP nanti nggak kerasa itu jadi panduan atau bantuan buat mereka gitu. Ini membantu. Terus juga kalau selama sekolah online atau lagi belajar online, anak-anak itu butuh punya kebutuhan bergerak, dan sekarang makin ditemukan bahwa kaitan antara movement and learning, bergerak dan berpikir itu makin kuat. Saya ngerasa kemarin saya mulai coba lagi karena PPKM udah menurun, saya pagi coba lagi naik sepeda setengah jam sebelum saya kerja, itu saya lebih fokus otaknya. Jadi kalau anak-anak masih online learning, di bawah kakinya tuh bisa taruh ini nih, namanya balance board gitu. Jadi ini tuh dia bisa digerakin gini. Jadi sambil anaknya harus fokus, dia sambil fokus kakinya bisa gerak-gerak. Makin kakinya dikasih kesempatan buat gerak, mereka bisa fokus. Makin mereka nggak ada kesempatan untuk bergerak, itu otaknya badannya di sini tapi otaknya kemana-mana. Gitu. Jadi ini balance board bisa dipakai di kaki. Jadi mereka sambil dengerin gurunya atau sambil belajar itu biasanya bisa gerakin kaki. Gitu. Ini saya teknik-teknik yang saya pelajari dari executive function coach saya yang belajar di Amerika, karena juga dia pakai ke anaknya gitu. Jadi itu akan ngebantu anak-anak untuk lebih fokus belajar. Mau tanya boleh? Ya. Saya orang tua dari Benedikta Natania dari 9C. Bu Anastasia, saya mau tanya itu alat-alat itu belinya di mana? Oh, di Tokopedia ada Bu, di online. Ada ya. Saya kasih link namanya ya. Ya baik, karena anak saya biasanya kalau ngerjain tugas malah harus pakai musik. Iya betul. Buat kita bingung ya, kenapa pakai musik? Dan itu keras lagi musiknya, sebenarnya apa bisa mikir, dan itu dia kerjainnya adalah kalau dia mesti menghafal atau malah matematika, kan sebenarnya itu mestinya yang mesti tenang ya, zaman saya dulu. Iya. Kok dia malah berbeda, dia bilang lebih masuk kalau ada suara-suara seperti itu katanya. Betul.
Terima Betul, kasih. istilahnya juga white noise. Jadi kalau nyari di YouTube lagu-lagu yang white noise itu ngebantu mereka. Nah Oh, ini betul. maka tiap remaja beda-beda gitu. 2 tahun lalu saya sempat ngajar mahasiswa di Fakultas Psikologi Atmajaya. Itu kalau ngajar mata kuliah yang 4 SKS, yang lama ya 4 jam, itu kalau saya kasih jeda musik mereka lebih fokus habis itu. Jadi Oh, atau pas sambil belajar sambil kita kasih lagu gitu. Jadi kalau pendekatan zaman sekarang ada quotes-nya tuh gini. Kalau mereka nggak bisa belajar dengan cara kita ngajar, mungkin kita mesti ngajar dengan cara mereka belajar. Itu baru bisa membantu mereka. Oke, saya oke. lanjutin dulu materinya, nanti dibantu kasih tahu Pak Hari kapan tanya jawab ya. Oke. Ya mungkin kita 15 menit lagi aja biar nanti bisa lebih banyak tanya jawabnya ya. Nah, di masa remaja, anak-anak itu lebih mulai self-conscious sama tubuhnya. Ada yang lebih mulai, aku kok gini ya mukanya? Kenapa ya aku kulitnya kayak gini? Aku mulai jerawatan, ada nggak yang mulai kayak gitu? Jadi, kalau kita balik lagi ke gambar ini, yang lagi mereka cemasin di masa remaja tuh banyak banget. Bukan cuma soal pergaulan, temenan, sekolah, tapi diri mereka juga mereka pikirin gitu. Jadi, otak mereka tuh kayak kita buka Google Tab 20 gitu. Jadi, sibuk banget otaknya, makanya untuk fokus sama hal-hal yang harusnya mereka fokus itu sulit. Terus di masa remaja itu mereka makin nyebelin di mata orang tua, di mata kita gitu ya. Jadi kalau anaknya makin nyebelin, itu selamat datang di masa remaja anak-anak. Kalau anak-anak masih usia 5 tahun, 4 tahun gitu kan, mereka habis melakukan hal yang menyebalkan buat kita kan mukanya lucu ya, masih muka anak-anak gitu kan, masih baby, masih cabi-cabi gitu. Jadi kita kayaknya buat balik lagi tenang tuh lebih gampang. Kalau udah remaja itu tampangnya nyebelin, baunya mulai nggak enak karena mulai ini ya berkeringat gitu ya. Terus aduh kayaknya tuh susah banget untuk bisa dari kita kesel balik lagi ke biasa aja. Nah, salah satu tips yang dilakukan oleh rekan saya konselor di klinik tempat saya bekerja waktu anaknya udah umur 16 tahun, itu dia tiap pagi sebelum dia ketemu anaknya, itu dia bukain lagi box kumpulan foto-foto masa kecil anaknya waktu anaknya bayi, atau dia ada box barang-barang waktu anaknya kecil ada beberapa yang dia simpenin, atau kalau kita mau gampang pakai HP. Begitu kita pagi mau ngobrol sama anak, kita scrolling dulu foto anak kita yang lucu gitu. Jadi kita ada energi, oke, kok anak saya yang nyebelin di masa remaja ini dulu pernah lucu pas waktu kecil. Jadi itu semoga bisa menyemangati kita untuk menghadapi dia. Jadi kalau sambil kita ngadepin anak kita yang remaja, kita bisa visualisasi, bayangin muka dia waktu bayi tuh di depan kita. Jadi itu memberikan kita stok kesabaran lebih. Karena kalau di masa remaja, nyebelin tuh ya nyebelin aja, nggak ada lagi hal yang bikin kita senang dan lucu sama dia. Gitu. Terus juga karena perkembangan fisik mereka tuh kadang-kadang nggak sebarengan dengan perkembangan psikologis, makanya badannya kayak udah gede, udah bongsor, tapi emosinya kayak baby hui gitu ya, kayaknya apa aja takut, ngelakuin ini nggak yakin, ngelakuin ini nggak mau, atau nggak mau dengerin kita. Jadi kayak secara emosi kayak balik lagi ke umur 3 tahun. Masa 3 tahun tuh kan kayak pengen ngelakuin apa-apa sendiri, nggak mau dikasih tahu, kayak gitu. Terus juga karena perubahan tubuh mereka tiba-tiba jadi besar, lagi jadi pesat, kadang ada anak-anak tuh yang jadinya secara fisik motor tuh jadi clumsy, atau gampang jatuhin barang, gampang nabrak, gampang lupain, aduh tadi aku taruh barang di mana ya, gitu. Karena tadi area executive function di otak yang buat mikir dan memahami situasi tuh lagi renovasi gitu. Jadi remaja ini mirip kalau kayak kita beli laptop atau punya komputer ya, kayak ini ada komputernya, tapi semuanya lagi under construction gitu. Makanya kita mendingan di masa remaja daripada kita punya ekspektasi tinggi-tinggi nggak sampai, udah yang penting ngejaga mereka tetap sehat, selamat, aman di masa remaja, lakuin tugas yang secukupnya aja tuh udah luar biasa banget gitu. Karena lagi banyak banget renovasi di otak mereka gitu. Terus abis itu ini ya, mereka tuh kayak mulai suka berpikirnya tuh berandai-andai, suka ngayal, dari ngayal yang sehat, dari yang oke, saya nanti kuliah mau masuk kemana ya, saya nanti masa depan mau jadi apa ya, sampai berhayal atau berimajinasi yang bikin insecure gitu. Itu di masa ini. Terus kadang-kadang di klien-klien saya tuh ada hari mereka udah mulai mikirin, oke Kak, nanti aku masa depan mau kayak gini. Besokan harinya dia nangis di kamar karena jerawatnya tumbuh, atau dia sedih karena temennya komentarin sesuatu. Itu ada klien saya remaja umur 14 tahun itu lagi suka cutting tangan, lagi saya bantu untuk punya cara lain selain cutting tangan, sesederhana, sesimpel dia suka main game di Roblox, temennya itu nggak suka game yang dia suka.
Jadi berbeda sama temen di usia remaja itu ternyata nggak nyantai banget. Kalau buat kita kan udah dewasa kayak ya udahlah ya, beda sama orang, ada tim bubur diaduk sama diaduk ya udahlah ya gitu ya. Tapi buat remaja beda sama temen, terus dia dikata-katain sama temennya karena berbeda, itu tuh sakitnya tuh dalam banget karena tadi area emosi yang lagi intens banget gitu. Nah, tadi saya bilang fondasi memenangkan hati anak itu adalah relasi orang tua dengan anak maupun relasi orang tua yang di rumah. Jadi habis sesi webinar ini, kalau nanti pas moodnya enak, kan anak-anak kalau mulai remaja kita mulai bisa selain membaca cuaca kan membaca mood anak ya. Duh kalau moodnya lagi nggak oke, kita nggak nanya-nanya dulu nih. Pas dia lagi enak, terus kita bisa tanya, pengen tahu deh, kamu tuh ngerasa mama atau papa sayang kalau kamu lagi apa gitu. Karena jawaban mereka nentuin perkembangan otak mereka. Kalau anak yang lebih kecil, maaf nih ada suara yang bocor. Kalau anak yang lebih kecil itu jawabannya sangat konkret. Oh, aku merasa disayang mama kalau aku dikasih makan. Aku dibeliin mainan nih umur 27 tahun. Tapi begitu mulai umur-umur yang sekarang itu kadang-kadang jawaban mereka lebih abstrak. Misalnya, aku nggak suka mama soalnya atau papa soalnya papa mama nggak mendukung isu lingkungan hidup yang aku suka gitu. Soalnya mama tuh kalau ngelakuin mama atau papa tuh kalau memperlakukan orang tuh masih suka beda-beda. Jadi kayak udah mulai idealis gitu di umur segini. Atau sesederhana aku cerita yang aku suka nggak didengerin gitu. Atau aku ngerasa disayang ketika apa yang aku suka didengerin gitu. Jadi di masa ini tuh logika-logika mereka dari umur 7-11 tahun sampai sekarang itu makin berbeda. Nah, nanti ini bisa dibaca sendiri. Saya masuk ke how to-nya. Nah, ini how to-nya saya belajar juga dari pengasuhannya Ibu Muren ya, ibunya Maudy Ayunda. Dari Juni kemarin, kalau Bapak Ibu tahu, dia luar biasa sekali ya, bisa lulus dari S2 Stanford di Amerika, anaknya mau belajar sendiri, mau mengembangkan diri di banyak hal, itu karena ditemenin terus. Jadi memang mengasuh anak itu investasi luar biasa ya, karena kalau kita nggak hadir secara fisik, masa-masa remaja ini berat banget gitu. Kadang-kadang di orang tua zaman dulu, ngeliat anaknya udah remaja, oh saatnya saya tinggal nih, saatnya saya ngelakuin hal-hal lain. Enggak, justru remaja ini casing luarnya doang aja orang gede, badannya tinggi, makannya lagi banyak, tapi dalamnya itu sangat-sangat rapuh dan fragile. Jadi kalau saya diminta memilih gitu ya, di usia ini, kalau kita bisa lebih banyak nemenin remaja, ini penting, karena ini masa nggak keulang. Nanti pas kuliah itu bisa diatur lagi. Oh, sebentar. Saya izin tar dulu ya. Oke, maaf tadi saya mesti ngecek ke depan. Nah, jadi kalau secara filosofinya nih, di masa remaja yang sangat-sangat banyak turbulensnya ini, kita itu bantu mereka melewati masa-masa ini dengan rasa aman secara emosi. Rasa aman secara emosi ini konkretnya apa sih? Kalau kita marah sama mereka, sebisa mungkin kita tuh nggak ngancem akan ninggalin mereka. Dan makanya kenapa buat anak-anak yang lihat orang tuanya berantem terus udah mulai, aduh saya pergi ya, saya tinggalin ya, itu tuh sangat-sangat bikin otak mereka kayak isinya tuh api kebakaran hutan gitu ya. Karena fondasi rasa aman anak itu adalah kehadiran orang tuanya. Bahkan kalau orang tuanya single parent pun, asal konsisten hadir, itu lebih sehat dibandingin orang tuanya ada dua-duanya tapi berantem mulu, terus juga membuat dia tuh suasananya tuh nggak aman, nggak damai secara emosi. Karena rasa aman secara emosi ini tuh fondasi kesehatan mental. Jadi kalau dibalik nih, kenapa sih saya misalnya sebagai psikolog anak dan remaja banyak menangani anak-anak dengan isu-isu masalah kesehatan emosi karena mereka nggak ngerasa aman secara emosi, mereka nggak ngerasa diinginkan, mereka kurang merasa diapresiasi, terus atau kita tuh maksudnya baik tapi nggak masuk ke caranya mereka. Jadi itu yang bisa kita pelajari sama-sama.
Gitu. Jadi tips-tipsnya adalah sesi ngobrol one on one. Kadang nih waktu remaja ya, kalau dia lagi nggak mau ditanya-tanya, kita duduk sebelahnya aja. Tapi nanya dulu, karena mereka udah mulai punya personal space ya. Saya jadi ingat waktu saya mulai remaja, saya mulai kesel sama mama saya kalau dia masuk ruangan kamar saya tuh nggak ngetok-ngetok gitu. Dulu sih saya mikir aneh nggak ya, tapi setelah saya belajar ilmu psikologinya, walaupun anak kita tinggal di rumah kita, kalau dia punya kamar sendiri, itu kita perlu ngetok. Boleh nggak papa mama masuk kamar? Boleh nggak bunda atau ayah masuk kamar? Dan di usia remaja, kalau pengen mengurangi tensi-tensi emosi mereka, itu perlu kita atur mereka punya kamar sendiri. Kecil nggak apa-apa, yang penting mereka punya personal space sendiri. Dibandingin mereka harus bareng sama adiknya yang masih kecil atau kakaknya yang udah dewasa. Itu mereka jadi makin ngerasa, aku nggak punya ruang buat diriku sendiri. Gitu. Jadi kalau kita bisa nemenin mereka lagi nonton YouTube, kita sebelahnya aja, kita sambil ngelakuin yang lain. Tapi dia ngerasa secara fisik, kita nemenin mereka. Kadang-kadang kan kita suka gini, anaknya lagi nggak oke, ya udah kita nggak usah temenin, tapi sebenarnya mereka butuh ditemenin gitu. Terus mungkin Bapak Ibu juga sering dengar ya dari artikel-artikel parenting gitu ya, bahwa apresiasi usaha mereka dan hal yang positif yang dilakukan mereka. Karena kalau kita ngelihat yang kurangnya, itu remaja tuh banyak banget kurangnya ya. Tapi kalau kita berusaha apresiasi itu bukan kamu anak paling hebat, bukan, tapi makasih ya hari ini udah mau coba ngerjain walaupun capek. Makasih ya udah mau ngerjain tugasnya on time gitu. Jadi makasih aja tuh udah apresiasi, atau makasih bantuin kerjaan-kerjaan di rumah gitu. Di otak manusia kita sampai sudah dewasa pun kita akan lebih mudah mengingat hal negatif dibanding hal positif, karena otak kita dari masa manusia berburu itu cenderung mengingat hal negatif lebih kuat, sehingga perlu dilakukan teknik namanya golden ratio 1:5. Jadi kalau misalnya kita mengingat satu hal negatif tentang diri kita juga nih sebagai orang tua, saya udah jadi orang tua yang baik belum ya? Kok saya kurang mulu? Kok anak saya gini ya? Atau kita lihat ke anak kita segera cari 5 hal yang kita syukuri dan apresiasi tentang diri kita. Jadi kita juga mencari buat anak kita hari ini yang dia udah baik. Kalau buat anak kita 5 nggak ketemu, 1 juga udah lumayan. Nah, sebelum kita mulai sesi tanya jawab, saya pengen Bapak Ibu tulis di kolom chat, apa sih 1 atau 2 hal yang Bapak Ibu apresiasi buat diri sendiri nih? Karena sebelum kita bisa apresiasi ke anak, kita mesti belajar apresiasi diri kita sendiri. Misalnya, makasih ya saya udah ngapain gitu. Atau saya mengapresiasi diri saya karena saya udah apa. Kadang-kadang sesederhana, makasih ya udah bertahan selama masa pandemi ini. Makasih udah nemenin anak-anak belajar online. Dan makasih tetap ada di rumah gitu. Karena ada banyak hal, banyak alasan yang membuat kita nggak pengen bertahan di rumah karena banyak hal nggak enak. Tapi anak-anak sangat-sangat butuh kita ada di rumah. Kira-kira apa ya kalau Bapak Ibu kepikiran 1-2 hal yang pengen diapresiasi ke diri? Nah, ini biasanya juga penting karena kalau kita datang dulu sebagai anak, datang dari pengasuhan orang tua yang jarang apresiasi kita juga bingung gimana caranya mengapresiasi diri sendiri maupun mengapresiasi anak. Karena kita hanya bisa memberi ke anak apa yang sudah kita latih ke dalam diri kita. Tapi healing is possible, pemulihan dan perubahan itu sangat-sangat mungkin. Dan mau nggak mau nih, walaupun mereka tuh kelihatannya nggak suka sama aturan atau struktur rutinitas, ternyata butuh rutinitasnya dibikin dengan tadi pakai bantuan blog ini, terus bantuan Google Calendar di HP, jadi ada blok-blok waktunya kelihatan. Atau kalau mereka mau bikin manual, bikin jadwal terus distabiloin, karena ngelihat ada waktu yang di blok itu ngebantu otak masa remaja juga. Dan kalau di usia remaja, kita udah mulai diskusi, negosiasi. Jadi bukan cuma, kamu harus ngerjain ini ya, kamu harus ngerjain itu ya, tapi gini, ini kan ada tugasnya dari sekolah, ada tiga tugas nih, kira-kira kamu mau ngerjainnya kapan? Pasti awal-awal mungkin dijawabnya, nggak tahu, ntar sok. Tapi kita kayak perlu bernafas dan latihan. Nanti kita ada latihan napas yang bisa kita lakuin untuk relaksasi. Terus abis itu kita tanyain lagi sampai dia ketemu jadwal di tengah. Terus kita bilang, nanti kalau kamu lupa, boleh nggak mama papa ingetin? Karena otak mereka akan cenderung lupa gitu, karena area buat mengingat waktunya tuh lagi dalam progres gitu. Jadi kita tuh ke anak tuh ada gimana caranya papa mama tuh bantu kamu. Kita tuh pengen bantu kamu. Karena kadang-kadang remaja tuh ngerasanya aku mah disalah-salahin atau aku dituntut. Karena di usia remaja tuh sangat sensitif terhadap tuntutan. Terus belajar lewat bermain. Kalau mereka suka game, daripada kita ngelarang mereka main game, mending kita tanya, dari game ini kamu belajar apa? Karena kalau mereka bisa belajar sesuatu dari game itu, sebenarnya tuh juga ngebantu mereka jadi ngerasa, oh main game tuh nggak selalu salah, yang penting proporsi waktu kita atur, terus hal-hal yang mereka bisa dapetin dari situ mereka juga tahu. Dan yang penting, kalau hal-hal lain tadi saya bilang saya agak loose sebenarnya hal-hal lain di masa pandemi ini, tapi keamanan anak di dunia online ini tuh wajib. Jadi kalaupun kita sampai harus berkata lebih keras, atau
jadi ada negosiasi di rumah. Ini penting dilakukan karena banyak kekerasan berbasis gender online di dunia online. Anak laki-laki maupun anak perempuan bisa kena yang sama. Yang kedua, kalau mereka nulis hal-hal yang sembarangan, itu tercetak terus di sosial media. Nanti 10 tahun lagi mereka mau cari kerjaan, nanti HRD-nya nyari tahu di internet mereka pernah nulis apa. Padahal dulu nulisnya pas waktu masih remaja ababil, nanti bikin dia nggak keterima kerja. Kejadian nyata di Amerika ada artis yang mau diminta berprestasi banget, mau diminta jadi pembawa acara. Taunya pas di trace waktu dia umur 15 tahun, dia pernah nulis komentar yang rasis gitu. Abis itu nggak jadi keterima. Nah, hal-hal ini, digital safety ini sangat penting untuk kita omongin ke anak, dan wajar sekali Bapak Ibu, untuk kita ngomong ke anak remaja itu kita butuh 100 kali ngomong kali baru dia denger. Jadi kalau baru 1-2 kali mereka nggak denger, itu kita tarik nafas, kita cari hal yang membuat kita me time dulu sejenak 15-30 menit, habis itu besokan lagi kita ingetin lagi dengan intonasi yang lebih rendah gitu. Karena juga sekarang kalau Bapak Ibu tahu ada remaja-remaja yang suka main role play di Telegram. Jadi ceritanya mereka masuk ke grup atau ke Zoom gini ya, masuk ke grup yang mereka nggak tahu dari siapa atau dari temennya, tapi temennya juga bisa menjerumuskan nih, mesti kita ceritain. Jadi kalau nanti ada yang ngajakin kamu masuk ke link Zoom atau Telegram, terus kamu diminta role play berperan menjadi orang lain, apalagi suruh sampai kamu pakai buka baju, atau kamu disuruh kayak memperagakan gerakan-gerakan yang kamu tidak merasa nyaman, tidak merasa dihargai sebagai manusia, kamu perlu lapor ke mama atau papa, dan kamu keluar dari grup itu. Dan kita juga perlu kasih suasana di rumah bahwa kesalahan itu bisa kita obrolin, bisa kita perbaikin. Karena kalau enggak, mereka ngerasa ngelakuin kesalahan atau kebodohan, mereka makin nutup diri dari orang tua. Padahal buat kita yang otaknya udah lebih canggih, semua tuh ada solusinya. Gitu. Bahkan kalau ada hal-hal yang mereka pernah ngirim gambar setengah badan telanjang ke nomor lain, itu tuh ada cara di internet buat ngapusnya. Cuman kalau mereka nggak tahu tuh, mereka kayak berkutat di diri sendiri, terus ngerasa, aduh aku gagal, terus nanti mikirin lakuin hal-hal yang aneh-aneh, itu malah berbahaya. Karena semua hal tuh bisa dibantu sama otak orang dewasa gitu. Jadi keamanan di dunia online itu penting sekali. Kalau saya ngajar ke mahasiswa, saya suka bilang gini, nakal boleh, jangan goblok gitu ya. Pengen coba-coba boleh, tapi perlu tahu coba-coba mana yang masih wajar, mana yang enggak. Makanya juga ternyata kita sebagai orang tua butuh kasih kelonggaran ke mereka, mana yang ini coba-cobanya masih di dalam batas toleransi saya sebagai orang tua, mana ini coba-cobanya udah membahayakan. Misalnya saya menangani kasus anak dari keluarga Katolik yang sangat taat, yang ibunya tuh semua apa-apa pendekatannya berdoa, dan anaknya sampai kesel banget. Terus anaknya ini namanya remaja, zaman sekarang itu pengen coba rambutnya diwarnain sebelah. Abis itu dia pengen coba lagi di skinhead, jadi yang sebelah sininya tuh kayak pelontos gitu loh. Ini anaknya cewek. Ibunya nggak kasih dengan alasan nanti kamu apa dilihat orang gitu segala macem. Anak ini lama-lama nggak dibolehin, dia cari hal-hal lain. Kan tadi emosi adalah energi. Dia cari hal-hal lain yang bisa dia lakuin sendiri. Taunya anak ini beneran lagi suka sama sekte setan. Jadi saya sampai bilang sama ibunya, Bu, ibu lebih pilih mana anaknya dibolehin buat ngecat rambut, dan ngecat rambut tuh bisa kita pilih loh. Ada cat rambut yang cuma pakai hair dryer, cuma pakai kayak disemprot doang nanti hilang, atau dicat rambut tapi di bagian dalam jadi luarnya nggak kelihatan, atau mana nanti didiskusiin, atau dia mau rambutnya agak skinhead tapi misalnya di belakang sini, pilih mana anaknya dibolehin ngecat rambut, atau kita larang-larang, tahu-tahu dia cari sekte setan nih di luar sana gitu. Jadi opsi kita bukannya mudah dan enak, tapi dari yang nggak enak ini kira-kira yang saya masih bisa tolerir sebagai orang tuanya anak saya itu apa gitu. Karena atau anaknya misalnya lagi pengen pakai baju yang seksi atau pakai baju yang nggak boleh pakai keluar rumah, ya udah pakainya di rumah ya, tapi nggak difoto keluar. Jadi dikasih kesempatan boleh, tapi gitu, bukan langsung nggak boleh. Karena begitu nggak boleh, otak amigdala emosi anak langsung ploeng gitu, langsung reaktif. Mendingan kita bilang boleh, tapi gini gitu. Jadi syarat dan ketentuan berlaku ya. Kayak semua orang bilang diskon 50%, tahunya di bawahnya ada tulisannya syarat dan ketentuan berlaku. Gitu. Tadi balik lagi soal kondisi emosi dan suasana relasi di rumah. Saya yakin obrolan ini itu masih banyak hal yang perlu dibahas. Kalau nanti Bapak Ibu merasa butuh dari sekolah memberikan webinar lagi, silahkan sharing butuh topiknya apa atau butuh konsultasi one-on-one, sangat-sangat bisa dibantu karena ini investasi luar biasa. Apa yang terjadi di usia remaja itu mempengaruhi anak nanti di masa-masa dewasa di umur 20-25 tahun. Terus juga pengelolaan perilaku buruk yang anak dengan kita ngobrol dulu sama mereka. Tapi kalau kita bilang ini mama papa nggak bisa terima, itu juga kita perlu ngegas. Jadi parenting is about connection.
parenting tuh bukan soal teknis, tapi gimana kita kayak gigi mobil nih, kadang gigi 1, kadang gigi 2, kadang gigi 5. Tapi kalau gigi 5 terus, anak kita nggak suka, kita gigi 1 permisif terus, anak kita nggak jadi orang. Gitu. Jadi balik lagi ke ngerasa aman, ngerasa didukung, ngerasa dimengerti buat anak kita, dan usaha mereka itu diapresiasi untuk diri kita maupun orang tua. Dan ini fondasi mereka ya untuk mereka jadi orang di masa dewasa. Bahkan saya banyak teman dokter spesialis anak dan dokter kandungan, jadi kesehatan anak-anak, kesehatan orang di masa remaja itu nentuin gimana kualitas mereka nanti kalau punya anak. Gitu. Jadi bayangin kalau kita lagi kesel, aduh otak mereka lagi renovasi nih, pantesan aja mereka nggak ngerti. Gitu. Jadi kita perlu meningkatkan stok sabar kita ya. Biasanya kita orang dewasa tuh paling tahu cara yang ngebantu kita untuk recharge emosi itu seperti apa. Jadi kita yang bantu diri kita untuk bisa lebih happy, bukan menuntut anak kita bikin kita happy. Gitu. Jadi investasi ngasuh anak di usia remaja mungkin baru kelihatan di umur 25 tahun nanti. Gitu. Jadi dari desain otaknya itu emang belum bisa kita berikan tuntutan yang terlalu banyak gitu ya. Dan ini yang saya suka dari Mama Muran ini. Dia itu dari dia anaknya SMP itu suka ngobrol, dan ngobrol itu kadang-kadang nggak harus selalu ngomongin kesalahan anak, ngobrolin hal yang terjadi di luar. Itu gimana ya ceritanya soal vaksin gitu. Ini lagi kejadian apa ya di Papua gitu. Kenapa ya ini orang-orang lagi suka belanja online kayak gitu. Terus anak kita difasilitasi yang dia suka gitu. Terus kalau anak kita lagi susah, lagi bikin kesalahan atau di sekolah lagi ada komplain, kita bilang sama anak, "Nak, kita ini satu tim. Mama mungkin nggak ngerti apa yang kamu alamin, tapi mama papa pengen bantu kamu, nemenin kamu di saat-saat yang sulit." Dari klien saya setahun ini ada klien yang ketemu saya terus umur 14 tahun, itu dia awalnya self-harm, terus dia suka muntahin makanan, kayak bulimia gitu, terus dia udah kepikiran pengen mengakhiri hidup. Ternyata waktu saya udah tanganin, saya juga bilang ini butuh psikiater karena psikolog doang nggak cukup. Ternyata sama psikiater didiagnosa dia ada bipolar gitu ya, sama ada OCD. Terus yang membuat dia pulih, sekarang udah oke banget kondisinya, itu yang buat dia pulih adalah orang tuanya nih bidangnya tuh ekonomi, orang tuanya kerja di bank, orang tuanya nggak ngerti ilmu psikologi, tapi tiap kali anaknya butuh ke psikolog mereka temenin. Terus kita ada sesi ngobrol bareng, orang tuanya ngomong gini, "Nak, mama tuh nggak ngerti yang kamu alamin apa, nggak ngerti berat yang kamu alamin apa, tapi mama akan temenin kamu terus." Buat anak remaja, ngerasa ditemenin itu udah ngebantu mereka pengen punya kesehatan mental lebih baik, membantu mereka lebih ngerasa berharga sama diri. Jadi ngerasa ditemenin itu tuh luar biasa banget buat anak. Kalau dalam perspektif spiritual kita melihat ya, Yesus sendiri banyak nemenin murid-muridnya dalam perjalanan ke Emmaus, itu mereka cuma nemenin doang loh. Yesus nggak ngata-ngatain, nggak nyuruh kamu ini itu, tapi ngerasa ditemenin, ngebantu murid-murid Yesus itu sampai ke titik tujuan. Nah, anak-anak remaja ngerasa ditemenin, mudah-mudahan mereka sampai ke titik akhir pendidikan mereka, dan di usia mereka umur 20-25 tahun tuh mereka jadi manusia yang sehat mental, dan bisa bertanggung jawab sama dirinya, dan bisa memberikan dampak positif buat lingkungan. Amin. Nah, jadi itu yang kita bisa lakukan ke remaja, bahwa mereka nggak sendirian. Dan tadi dengan ngobrol sama mereka, dengan kita hari ini ngomongin panjang lebar tentang memahami otak remaja, itu tujuannya buat connect before we correct. Connection hatinya dulu, baru kita ngobrol sama mereka. Dan boleh loh sama remaja kita ngomong, "Mama ngerti kamu pengen ini, tapi mama nggak bisa kasih." Nggak apa-apa, karena kan kita ada keterbatasan. Jadi remaja juga butuh tahu batasan. Terus kamu itu lebih penting daripada nilai kamu. Nilai bisa kita kejar. Tapi kalau kamu lagi ngerasa diri kamu nggak berharga, kamu pengen mati, itu kita mesti bantu. Karena rasa berharga itu penting sekali. Itu. Mama kesel sama, atau papa kecewa sama kamu, tapi kita bisa cari solusi sama-sama. Gitu. Karena ternyata mengasuh anak manusia itu butuh komunikasi yang seperti ini. Terima kasih banyak. Demikian Bapak Ibu orang tua siswa, hal-hal yang sangat penting sekali disampaikan oleh Ibu Anastasia, luar biasa. Jadi menunjukkan kelemahan kita ya Bapak Ibu ya, sebagai orang tua selama ini mungkin belum pas. Ini berikutnya ini adalah sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan atau semacam sharing, silahkan. Ini kalau di rangkum acara sampai jam 11 Bapak Ibu ya.
Maunya lama sih, mau yang digali, tapi ini keterbatasan waktu ini. Silakan nanti kalau mau bertanya, silakan Bapak Ibu sebutkan mungkin nama Bapak Ibu, nama putra putrinya kelas berapa gitu, supaya terjadi komunikasi dengan baik. Mungkin untuk sesi pertama saya persilahkan untuk 2 penanya. Silakan. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Saya mau bertanya, Pak. Iya, dengan Ya, saya dengan Susana. Saya orang Ibu. tua dari saya orang tua dari Raisel kelas 9D. Saya mau bertanya, tadi Ibu Anastasia berkata bahwa kita sebagai orang tua harus menemani ya anak. Maksudnya walaupun tadi seperti ilustrasi yang Ibu Anastasia katakan bahwa walaupun orang tuanya tadi bidang ekonomi ya, tapi orang tua akan menemani anak gitu. Tapi pada kenyataannya anak seumur seperti anak saya ini udah mulai nggak mau ditemani ya sama orang tua, dan bahkan udah nggak mau ikut-ikutan sama orang tua gitu. Biasanya mungkin kan kalau hari Sabtu kami suka pergi gitu ya, pergi kemana, jalan gitu. Tapi anak pengennya diem di rumah aja, nggak mau ikut gitu. Nah, seperti itu bagaimana ya Bu ya? Mungkin langsung dijawab aja Bu ya. Iya. Boro-boro nemenin Bu, diajak pergi aja nggak mau. Jawab aja kadang nggak mau ya. Tinggal Silakan, keluar Bu. kamar jawab nggak mau. Jadi di menemaninya ini nggak selalu, tadi ada cara menemani fisik, ada juga menemani cara mereka berpikir, dan menemani mereka secara emosi. Tapi kalau tentang hal pergi-pergi ini, itu masuknya tadi ke personal boundaries, yang soal anak-anak itu ternyata sensitif ya di usia remaja, kalau kita masuk kamar nggak ngetok. Termasuk juga mereka tuh pengen tahu kalau mereka tuh ngerasain sendiri di rumah tuh kayak apa gitu. Makanya kan kasihan banget ya, harusnya kan di masa remaja ini mereka punya kesempatan main sama temennya, tapi kan nggak bisa ya. Satu-satunya kesempatan tuh main sama ngobrol atau kita pergi sama keluarga, tapi anaknya nggak mau. Nanti kalau anaknya nggak mau, nggak apa-apa, kita respect aja. Oh ya udah, lagi nggak mau ikut ya, mau nitip apa, mau nitip makanan apa gitu. Kalau dia bilang nggak mau ya udah, kapan-kapan nanti lagi santai kita ngomong gini, Kak, Ci, mau nggak kapan-kapan pergi yang kamu pengen kemana tuh kita temenin gitu. Mungkin awal-awal dia bilang nggak mau, remaja kan suka gengsi ya. Jadi pasti bilang nggak usah. Oh ya udah, tapi nanti kalau kapan-kapan kamu pengen pergi kemana, pengen ditemenin, kasih tahu ya. Soalnya kan kita lagi pandemi gini susah pergi sama temen. Jadi paling kamu bisa pergi keluar rumah kan kalau ditemenin mama atau papa. Jadi kalau nanti ada kepikiran itu boleh kasih tahu ya gitu. Jadi kita juga ini tuh kayak teknik marketing bener-bener ke anak, karena hari ini kita ngomong belum tentu hari ini kejadian. Kadang-kadang di remaja itu mereka juga tadi karena otaknya lagi dalam masa renovasi, mereka jawabnya suka lemot ya. Mungkin Bapak Ibu di sekolah aja udah frustasi ya. Saya nanya sekarang kok langsung zing, gak ada suara gitu ya. Di rumah kita tanya, kamu kenapa kayak gini? Gak ada jawaban. Emang sama mereka tuh kayak kita naruh barang di depan rumah nih. Taruh barang, ntar mungkin diambilnya nanti gitu. Jadi sama remaja ini, kita kalau mau nanya sesuatu yang urgent, perlu mikir mereka kadang mungkin butuh 2 hari atau butuh 3 jam buat jawab. Jadi kalau kita tahu ini urgent, jangan nanya sekarang kita berharap ada jawaban sekarang, tapi kita kasih briefing dulu. Besok mama mau nanya soal ini ya, mau nanya soal menu makanan ya, atau besok nih di sekolah ada tugas ini ya, kalian siap-siap ya. Udah dikasih tahu aja sehari sebelum, belum tentu dikerjain, belum tentu dia inget gitu. Jadi otak rasa remaja ini masya Allah banget deh, lemot banget gitu. Karena tadi bagian prefrontal cortexnya ini lagi belum bekerja. Tapi kalau yang dia suka banget, dia ingat kan, bikin kita gitu ya. Kalau yang dia suka kenapa dia ingat, kalau yang wajib dia nggak ingat. Itu tadi maafkanlah otaknya ini lagi under construction gitu. Jadi kalau tadi anaknya Bu Susan, kalau lagi nggak mau pergi nggak apa-apa, kita respect, kita boleh nyampein kita pengen gitu, kayak tadi reflective communication, oh ya kamu nggak mau ikut pergi ya, tapi mama sebenarnya senang loh kalau kamu ikut pergi, tapi kalau kamu nggak mau nggak apa-apa. Kadang-kadang kita jadi orang tua kan suka
kayak oh ya udah kalau nggak mau pergi gitu. Anak-anak tuh nggak nyaman digituin. Tapi kita respect mereka. Oh iya ya kalau nggak mau pergi nggak apa-apa. Tapi mama senang sih kalau mau ikut. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Terus nanti lain kali nanya, kamu mau pergi kemana? Karena usia remaja ini sebenarnya mereka lagi butuh refreshing sebenarnya di kotak yang sama di rumah. Terus ini tuh stressful banget buat mereka gitu. Makasih Bu Susan buat pertanyaannya. Terima kasih Ibu buat jawabannya. Oke, gitu Bu Susan. Ya, Berikutnya makasih, silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan lagi. Ibu Nana. Ya, silakan Ibu Nana. Orang tua dari Tania. Bukan. Di kolom chat. Ibu Galuh. Ya, silakan Ibu Galuh. Saya sudah Pak Hari. Selamat pagi. Ya. Silakan Bu. Ya, selamat pagi Pak. Bu. Selamat pagi Bu Anastasia. Ya, perkenalkan saya Galuh, orang tua dari Gregio kelas 7C. Kebetulan kesulitan kami baru pindah tahun ini dari Jawa Tengah gitu ya. Jadi masih proses adaptasi Gregio ini di Jawa Barat untuk sekolah baru, untuk mata pelajaran baru, khususnya ada bahasa Sunda yang dulu di Jawa Tengah itu kan bahasa Jawa ya. Belum lagi teman-teman baru yang dia tidak bisa ketemu, hanya ketemu via online. Nah, proses adaptasi dan rasa kehilangan circle-nya remaja ini kan luar biasa tekanannya buat dia ya. Akhirnya terkendala ke proses belajarnya dia. Saya lihat dari beberapa 2 bulan sekolah ini, menurut saya di atas angka itu dia fail ya, bukan Gregio banget. Walaupun saya nggak melihat value diri anak saya dari nilai di atas kertas ya, saya lihat value-nya dia di daya juangnya. Nah, tapi karena perbedaan sistem online-nya ini pun akhirnya daya juangnya dia untuk belajar itu turun, sangat turun sekali. Jadi terkesan meremehkan, terkesan oh ya udahlah gitulah, di ini aja gitu. Dia berharap bisa ketemu teman-temannya, dia udah coba tanya temennya ada yang rumahnya deket rumahnya enggak, biar dia coba kenalan, coba main, tapi ternyata jauh-jauh dan saya juga memang belum bolehkan mereka untuk ketemu ya kondisi seperti ini gitu. Jadi mungkin rasa kehilangan teman-temannya dan circle-nya ini yang bikin dia cukup tertekan ya kondisi sekarang. Ini untuk ngangkat daya juangnya dia lagi, nyamannya dia lagi, khususnya di proses belajar mengajar di tempat yang baru ini gimana ya Bu? Terima kasih. Iya Bu. Oke, iya jadi yang dialami Gregio ini berat ya. Udah lagi pandemi, pindah sekolah. Itu kelas 7 kan, jadi dari kelas 6 ke kelas 7. Jadi banyak sekali perubahan-perubahan yang dia alamin. Jadi di masa remaja itu kita pun juga bisa mengalami grieving cycle ya, siklus berduka. Berduka itu ternyata nggak hanya ketika kita kehilangan orang yang kita sayang meninggal, tapi berduka pindah posisi, pindah peran. Kita pun juga sebagai orang dewasa bisa mengalami rasa berduka seperti ini gitu. Jadi nuansa emosi yang lagi Gregio rasain menurut Ibu lebih ke apa Bu? Rasanya sedih, frustasi, bingung, atau campuran dua-duanya? Campuran sih, dia sampai ngomong kenapa sih saya harus pindah sekolah, kan masih online juga, kenapa nggak tetap di sekolah yang lama aja gitu biar sama teman-teman. Iya, biasanya yang Ibu omongin ke dia apa Bu kalau boleh tahu? Iya, saya bilang kondisi online ini kan kita nggak tentu ya sampai berapa lama gitu. Kalau memang ternyata 6 bulan ke depan ini kita harus tatap muka kan repot. Kita harus ngurusin pindah sekolah dalam kondisi terburu-buru kayak gitu. Apalagi masuk SMP itu kan harus bayar uang pangkal. Jadi kan 2 tahun bayar uang pangkal sana, nanti 6 bulan bayar uang pangkal sini lagi. Saya bilang, ya dia cukup ngerti sih. Ya saya sih akhirnya sekarang saya akalin dia minta les coding sama teman-teman sekolahnya dulu secara online. Ya udah, jadi ketemu online sama teman-temannya dulu sambil dia les coding untuk bikin game ya saya turutin, paling enggak mengobati lukanya dia gitu loh. Iya. Oke. Jadi di remaja kita bisa kita terima emosinya. Kamu nggak suka ya, kamu sedih ya, tapi kita udah di sini gitu. Jadi kadang kita jadi orang tua kan sedihnya nggak bisa selalu nyenengin anak ya. Dan memang ada keterbatasan kita, nggak apa-apa. Yang kita terima emosinya tadi, connect before correction. Kita terima emosinya, ini berat, tapi tadi kita sama-sama cari solusi. Karena ini
juga nanti jadi pengalaman penting, menjadi fondasi untuk masa dewasa bahwa dalam hidup nggak semua hal yang enak itu bisa terjadi, tapi kita bisa cari cara-cara untuk lebih enaknya lagi. Dan ini ngaruh ke intonasi suara. Kalau saya dengar dari suara Ibu Galuh sih udah oke banget ya Bu, ngomong dia pelan-pelan tenang. Kalau kita ngomongnya kayak, ya gimana, udah di sini kamu masih gini, itu mereka langsung ngerasa, aduh kayaknya aku nggak dimengerti. Tapi kalau ya berat ya, Mama juga bingung nih pelajaran Jawa Barat gimana ya bahasanya ya, biasanya ngomong Jawa Tengah. Jadi sama-sama kita juga bisa sharing sedikit, jangan semuanya, karena anak-anak tuh overwhelmed kalau kita ceritain masalah kita sebagai orang dewasa, apalagi kita curhat masalah relasi kita. Tapi kalau kita cerita sedikit itu ngebantu mereka ngerasa, oh ya bukan cuma aku yang ngalamin kayak gini, Mama tuh juga ikut ngerasain gitu. Nah, ini ada nal emosi yang saya suka kasih. Itu biasanya tuh kejadiannya apa tuh, dan ini mereka lagi grieving cycle, jadi kayak pendulum, kadang-kadang udah nggak apa-apa, kadang dia keingetan sedih lagi atau marah lagi, jadi ditemenin aja sampai nanti lama-lama dia ngerasa nggak apa-apa gitu. Jadi kejadiannya apa, terus emosi yang munculnya apa, jadi kemampuan anak mengenali emosinya itu ternyata ngebantu mereka untuk bisa melewati masa-masa kayak gini lebih baik. Terus mereka dilatih untuk mengenali skala emosi dari 1 sampai 10, lagi seberapa intens nih rasa sedih yang kamu rasain. Terus pikiran-pikiran yang munculnya apa? Kenapa sih aku nggak di sekolah ini? Dan itu tuh harus ditulis, karena kalau ditulis tadi emosi yang ketahan di tubuh jadi tersalurin. Terus hal yang kita harapin apa? Terus bikin kata-kata penyemangat buat diri. Misalnya nanti ajarin Gregio buat ngomong, Gregio semangat ya buat adaptasi, atau Gregio makasih ya udah coba cari hal-hal yang menyenangkan buat kamu. Kayak gitu biasanya membantu. Dan kalau nanti Bapak Ibu butuh bantuan lebih, saya sendiri bikin buku buat remaja dan anak muda. Judul bukunya Kamu Tak Harus Sempurna. Itu saya kerja sama penerbit, bikin harganya murah, 30.000 kalau nggak salah. Itu ada di Tokopedia, Marketplace Online, atau Gramedia. Nah, di buku Kamu Tak Harus Sempurna ini ada latihan-latihan mengenali emosi. Karena itu ngebantu mereka untuk bisa lebih ngenalin dan berlatih skill mengelola stres, apalagi di masa pandemi ini. Gitu. Makasih Bu buat pertanyaannya. Ya Bu, terima kasih juga jawabannya. Demikian Ibu Galuh sudah menjawab ya Bu ya. Iya, terima kasih Pak Hari. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan. Masih ada waktu sebentar. Apakah mungkin sudah cukup ya? Memang sih dari penjelasan Ibu Anastasia sudah sangat ini ya, mendetail, udah ya apa saja sudah disampaikan ya. Tinggal kita aja pelaksanaannya ini yang susah nih ya. Kita manusia yang tidak sempurna, banyak kelemahannya ini. Kalau seperti Ibu Anastasia, wah hebat sekali dalam keluarga, dalam mendidik anak ini. Sudah tahu teorinya. Kami pun sebagai guru juga masih itu ya. Kadang nggak bisa seperti itu ya. Karena memang kami nggak tahu. Mungkin kalau masih ada Bapak Ibu silakan. Cukup jelas ya Bapak Ibu ya. Oke, kalau nggak ada, demikian Bapak Ibu orang tua siswa, materi yang telah disampaikan dengan luar biasa oleh Ibu Anastasia Satrio yang memang benar-benar ahlinya. Jadi memberikan pencerahan bagi kita. Jadi mungkin ada beberapa hal yang dapat saya tarik semacam kesimpulan atau benang merahnya ya. Jadi memang kita sebagai orang tua dan kami sebagai Bapak Ibu guru memang ini kita dihadapkan pada situasi anak remaja SMP anak kita itu ya masa sulit dalam pendampingan. Beda dengan anak SMA maupun anak SD, ini masa anak perubahan yang emosinya tidak stabil ya. Maka untuk dalam pembelajaran kita dituntut untuk realistis, bukan prestasi. Yang penting itu adalah bisa bertahan hidup karena memang situasinya tidak normal Bapak Ibu ya. Kemudian kita sebagai orang tua kita harus bisa mengelola relasi dengan anak, itu yang paling penting. Tentu supaya bisa mengelola relasi dengan anak, kita juga harus bisa mengelola diri sendiri. Kalau kita nggak bisa mengelola diri sendiri, gimana kita bisa mengelola relasi dengan anak? Jadi ibaratnya
kita di dunia ini, di dalam keluarga, harus menciptakan surga di keluarga ya Bu ya. Itu jadi supaya anak itu betah di rumah, nyaman, aman, bahagia. Tapi kalau sudah rumah seperti neraka, ya susah sekali ya Bapak Ibu ya. Jadi anak tidak nyaman, tidak aman, tidak nyambung, sebagainya. Karena memang anak-anak SMP ini, para remaja ini mudah cemas, cemas yang berlebihan. Jadi secara emosi dan kesehatan mentalnya itu memang labil. Dan menghadapi tantangan jiwa raga, apalagi di masa pandemi yang sulit ini, maka mungkin yang perlu kita lakukan untuk tadi sudah disampaikan oleh Ibu, mungkin saya hanya sepintas saja. Bagaimana sih caranya? Seperti tadi kita bisa ngobrol bareng pada saat ini, mungkin bisa hanya mendampingin aja supaya kehadiran kita itu nyata. Apresiasi usaha dari anak kita, hal positif yang kita lakukan. Cukup bisa mengatakan terima kasih nak telah melakukan ini, itu penting. Dan juga kita harus mungkin anak suka game, bagaimana bisa belajar lewat bermain itu. Jadi manfaat apa anak itu main game untuk dirinya sendiri. Itu penting, kita harus bisa mengenali emosi anak. Itu aja mungkin yang bisa saya gali, sebenarnya banyak sekali Bapak Ibu ya. Yang disampaikan Ibu Anastasia tadi. Demikian acara ini sudah selesai. Tapi nggak tahu ya Ibu Anastasia, mungkin kalau materi itu mungkin apakah bisa kalau ada yang minta atau gimana itu, karena secara teori ini mungkin belum tahu. Tadi sudah saya kirim ke nanti tim saya bisa bantu kasih ke sekolah. Jadi nanti bisa dibaca-baca lagi. Karena udah ada panduannya aja, kadang masih susah, tapi saya pengen kasih semangat buat Bapak Ibu, one step at a time. Jadi buat membantu kita menjadi orang tua yang lebih baik, itu kita pilih dulu dalam 2 minggu ini satu hal apa ya mau saya ubah lebih baik. Bukan hal yang benar atau salah, tapi hal yang lebih berbeda dibanding ke anak saya. Dan perubahan buat kita aja nih, perubahannya tuh 1 senti demi 1 senti aja, 1 derajat demi 1 derajat. Tapi kalau misalnya perubahan 1 derajat ini kita konsisten, seperti pilot yang lagi mengendarai pesawat, perubahan 1 derajat itu yang ngebikin beda jalurnya mau ke Meksiko apa ke Amerika Serikat. Jadi kalau Bapak Ibu merubah 1 aja dari hal yang hari ini Bapak Ibu dengar, jadi lebih berbeda, itu ternyata bisa nanti efeknya luar biasa. Jadi one step at a time. Karena kita sendiri buat berubah butuh waktu. Kalau kita nanti makin lebih banyak pengertian ke diri kita lebih banyak mengerti anak kita juga. Jadi semangat untuk memproses diri. Bapak Ibu nggak sendiri. Ketika Bapak Ibu merasa udah coba ngelakuin berbagai hal, ngerasanya kesulitan, ada bantuan-bantuan profesional di sekitar Bapak Ibu. Saya juga kenal psikolog anak di Bogor. Nanti bisa saya bantu kasih rekomendasinya. Terima kasih banyak. Terima kasih Ibu Anastasia. Oke ya Bapak Ibu, demikian ya, udah cukup jelas disampaikan Ibu Anastasia. Mudah-mudahan apa yang disampaikan itu sungguh-sungguh ya membantu kita step by step ya Bu ya. Jadi maunya kita mau melakukan banyak, tapi ya kita step by step ya. Kita juga banyak kelemahan. Oke, langsung saja Bapak Ibu, sekarang ini sudah mendekati acara akhir. Kepada Bapak Martin selaku kepala sekolah, apakah sudah ada di tempat? Ya Pak Hari. Oh ya, langsung saja sekarang ya semacam kata penutup atau terima kasih dari Bapak Kepala Sekolah kepada Ibu Anastasia dan juga Bapak Ibu orang tua siswa. Silakan Pak Martin. Baik, terima kasih Pak Hari. Sekali lagi atas nama keluarga besar SMP Mardiana Bogor, mengucapkan banyak terima kasih kepada Bu Anastasia Satrio khususnya, dan juga rekan-rekan yang turut membantu Bu Anas pada kesempatan ini. Ya. Dan tak lupa pula kepada Bapak Ibu orang tua siswa SMP Mardiana Bogor
kelas 7, 8, dan kelas 9 yang hari ini berpartisipasi aktif, kemudian berperan aktif, bahkan ada yang bertanya, kemudian ada yang mendengarkan, menyimak dengan baik. Atas nama Bapak Ibu Guru mengucapkan banyak terima kasih. Semoga dengan kesempatan hari ini tidak sampai di sini, ya mungkin di lain waktu, di lain kesempatan, jika memungkinkan, kita bisa hadir bersama untuk membedah kembali, untuk memberikan berbagai solusi supaya pendampingan anak semakin efektif di rumah. Ya. Karena bagaimanapun, kunci utama dari membesarkan anak, mendidik anak, baik secara psikologis maupun secara akademik, pertama adalah di keluarga, di rumah. Di sekolah hanya sekedar mendampingi untuk memperpanjangkan tangan orang tua untuk mencerdaskan anak dalam mengembangkan kebutuhan secara optimal. Demikian sekali lagi terima kasih Bu Anastasia Satrio bersama tim, Bapak Ibu orang tua siswa. Ya, selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih Pak Martin. Terima kasih Pak. Ya, Terima kasih Pak demikian. Hadi. Terima kasih Bapak, Ibu. Bu Anas. Terima kasih Pak Martin. Ya, Terima sama-sama Terima Ibu, kasih. Bapak. Ibu Ana. Anastasia, terima Oke. kasih. Pak Martin. Oke, Bapak Terima Ibu, kasih semuanya. mungkin Terima kameranya kasih tetap di-on kan semuanya. ya. Kamera di-on-kan, mungkin akan di-screenshot oleh admin, nih, panitia, supaya dokumentasinya bisa utuh, kelihatan wajah dari Bapak Ibu dan juga narasumber Bapak Ibu Guru juga. Ada beberapa layar ya. Silakan kameranya diaktifkan. Mungkin yang belum presensi, silakan presensi di kolom chat ya. Jangan lupa Bapak Ibu. Ya mungkin karena ini situasi mungkin ya kesibukan Bapak Ibu, mungkin ada yang belum bisa ikut. Kalau ikut sebenarnya ada 270-an ya. Ini mungkin ya kita maklumi karena ini kan hari masih kerja ya. Untuk kesibukan yang lain. Oke. Pak Nando sudah ya, sudah di screenshot ya. Sudah Pak. Oke ya. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, gak kerasa ternyata kita sudah di penghujung acara. Pada Ibu Anastasia Satrio, kami mengucapkan terima kasih karena telah berkenan memberikan pencerahan, pendampingan kepada anak-anak kami. Ya, kami sebagai orang tua tentu sangat berguna bagi kemajuan pembentukan karakter anak-anak kita. Saya sebagai pembawa acara, mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam tutur kata saya, karena Bapak Ibu orang tua siswa, juga Ibu Anastasia Satrio, mohon maaf sebesar-besarnya. Untuk itu selanjutnya kita akan menutup webinar ini. Tadi diawali dengan doa, kita akhiri dengan doa supaya kita tetap diberikan kesehatan, keamanan dalam menghadapi masa seperti ini. Oke, kepada Bapak Sisko kita undang, kita persilahkan Bapak Pribadi Barus untuk memimpin doa. Bapak Ibu, sebelum kita beranjak dari Zoom ini, mari kita akhiri kegiatan ini dengan mohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau masih memberkati kami hingga pada siang hari ini. Ya Bapa, kami bersyukur karena berkat-Mu bagi kami, Engkau berikan kelancaran dalam kegiatan kami ini. Ya Bapa, semoga apa yang kami peroleh hari ini sungguh membantu kami, terutama bagi orang tua peserta didik kami, untuk menjadi teman seperjalanan bagi peserta didik kami di masa pandemi ini ya Bapa. Berkati semua orang tua peserta didik kami, baik yang hari ini bisa hadir maupun yang belum sempat hadir di dalam kegiatan ini ya Bapa.
Engkau berikan selalu mereka kesehatan, Engkau berikan mereka rezeki agar mereka dapat menjalankan tugas dan panggilan mereka sesuai dengan yang Kau percayakan kepada mereka. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan berpisah dari tempat ini. Kiranya Engkau juga memberikan berkat-Mu bagi kami, agar kami dapat menjalankan tugas dan aktivitas kami masing-masing. Doa ini kami aturkan kepadamu, karena Engkaulah Juru Selamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Sisko. Terima kasih pada Bapak Ibu orang tua siswa telah mengikuti kegiatan ini dengan baik. Sampai ketemu lagi Bapak Ibu. Terima kasih Pak, terima kasih Bu Anas. Terima kasih Pak Hadi, terima kasih Bu Anastasia. Terima kasih Bu Anastasia. Selamat siang. Nah, selamat siang Bapak Ibu. Guru. Ya, terima kasih bersama. Terima kasih. Terima kasih. Ya Ibu, sama-sama. Terima kasih Terima Bapak kasih Ibu. Bapak Ibu. Sama. List meeting. Udah ya, Kak? Sudah Bapak Ibu, silakan kalau mau. Silakan live Bapak Ibu udah selesai. Boleh, Silakan sudah live. selesai. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua.